anak-anak semua, apa kabarnya? Semuanya sudah memasuki liburan ya? Semua sudah dapat raport pertengahan semester dari sekolah? Gimana? Nilainya bagus-bagus enggak? Semoga semuanya bagus ya. Oh, di sini ada Rodi ternyata. Halo. Halo Rodi, apa kabarnya? Kamu sudah dapat raport belum? Sudah. Gimana rapotnya Rodi, bagus gak? Sayangnya rapotku jelek. Gimana ya Bunda Lucy? Rapotku kok jelek sekali. Aku sedih, nilaiku banyak yang dapat nilai C. Nanti aku bagaimana? Oh, Rodi banyak dapat nilai C. Rodi sudah berusaha keras belum belajarnya waktu ujian ataupun sebelum ujian, jauh-jauh hari sebelum ujian sudah cicil belajar belum? Aku memang kurang belajar. Aku banyak main komputer, game. Soalnya aku lupa belajar. Nah, Rodi, yang penting ya Rodi, kamu belajar aja. Kalau sudah tahu bahwa ternyata kebanyakan main game membuat nilai kamu tidak begitu bagus ya. Tapi nanti kamu akan coba berusaha, kan masih ada waktu ya. Coba berusaha sebisa Rodi. Belajar yang baik. Nah, apabila Rodi udah berusaha keras, belajar sungguh-sungguh dan nilainya masih dapat C atau B, masih belum dapat A, yang penting Rodi berusaha ya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Rodi. Kalaupun itu hanya nilai B atau C ya, yang penting kan Rodi bisa naik kelas ya. Oke? Oke, Bunda Lucy. Rodi akan berusaha untuk lebih baik lagi, rajin belajar. Iya Rodi, yang penting Rodi berusaha ya, jangan malah males ya. Karena Tuhan tidak suka ya males ya, harus berusaha ya. Kalau mau minta Tuhan tolong, kita mesti berusaha dulu, oke Rodi? Iya Bunda Lucy. Ya, nanti kalau udah berusaha dan tetap percaya pada Tuhan, jangan khawatir kalau udah berusaha ya. Setelah berusaha keras, kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Oke Rodi? Oke. Baik, adik-adik semua juga begitu ya. Yang masih nilainya gak terlalu bagus, masih ada kesempatan. Di dalam hidup ini kita bisa memperbaiki ya. Belajar lebih sungguh-sungguh, lebih rajin, jangan kebanyakan main game. Oke? Nanti setelah adik-adik berusaha yang terbaik, jika nilainya masih belum dapat A, misalnya nilainya masih B atau C, gak apa-apa. Yang penting itu adalah udah hasil usaha yang terbaik ya. Yang penting kita berusaha ya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi adik-adik semua ya. Yang penting kita berusaha dan percaya. Oke, hari ini topiknya tentang percaya kepada Tuhan. Akan ada cerita pengalaman kehidupan dibawakan oleh Bunda Iren, dan juga akan ada firman Tuhan dibawakan oleh Kakak Gilang, serta kreativitas Bunda Lucy dan Bunda Susi, dan juga seperti biasa cerita tentang Santa. Pada hari ini Santa Bernadette akan dibawakan oleh Kakak Lona seperti biasa, dan diakhiri dengan doa penutup oleh Kakak Stella. Oke, baik anak-anak, kita saksikan yang berikutnya. Sejahtera
setelah kita nyanyi puji-pujian, kita mulai ya Bia online-nya dengan doa. Yuk, sikap doa yang baik ya adik-adik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat bangun dengan segar hari ini, dengan sehat, setelah tadi malam beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih juga karena kami dapat mengikuti kembali Bia online hari ini. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sertai kami, supaya kami dapat mengikuti pengajaran hari ini dengan baik. Hari ini kami akan belajar untuk semakin percaya kepada Engkau. Semoga kami dapat meresapkan segala pengajaran hari ini dalam hati kami dan kemudian dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Berkati juga kakak-kakak pengajar, orang tua kami, supaya dapat lebih membimbing kami lagi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Sekarang, yuk kita dengerin cerita dari Kakak Iren. Selamat pagi adik-adik. Kak Iren hari ini senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Hari ini Kak Iren ingin cerita nih adik-adik. Ceritanya tentang anak ini. Namanya Gracia Epifania. Apa yang menarik dari Gracia Epifania ini adik-adik? Gracia ini terlahir dengan keterbatasan. Keterbatasannya adalah dalam melihat. Kalau dalam melihat itu berarti dia dalam biasa dikatakan orang-orang adalah seperti orang-orang buta ya teman-teman. Nah kalau buta tuh kayak apa sih? Buta itu seperti kita di dalam kegelapan. Jadi kalau misalkan adik-adik di malam hari mati lampu semua gelap ya kan? Nah seperti itulah gitu loh kalau orang-orang yang terlahir dengan keterbatasan penglihatan sehingga mereka seperti berjalan di kegelapan. Tapi yang hebat ini Gracia ini diberikan talenta yang luar biasa dari Tuhan. Adalah talenta yang diberikan itu adalah bernyanyi dan bermain piano. Nah adik-adik Gracia ini usianya sekarang 12 tahun dan dia sudah memenangkan perlombaan kejuaraan-kejuaraan bertingkat nasional. Hebat kan adik-adik? Yang lebih hebat lagi dari Gracia ini adalah semangatnya untuk melayani. Dari dengan kemampuan dia bermain musik dan kemampuan dia bernyanyi, Gracia itu melayani Tuhan. Nah, pelayanan Tuhan itu dengan bernyanyi itu biasanya seperti adik-adik yang ikut bernyanyi di dalam gereja ya. Kalau kita ada misa, adik-adik bernyanyi. Atau kalau adik-adik ajak sama kakak-kakak di dalam kegiatan dia untuk memimpin bernyanyi, itu juga salah satu bentuk dalam melayani. Adik-adik bisa bayangin kan kalau misalkan adik-adik di dalam kegelapan, tentu adik-adik suka takut ya. Kadang-kadang ada juga yang mana ini gelap gitu. Nah seperti itu juga yang dialami Gracia. Pasti dia juga punya ketakutan, takut karena
dia tidak dapat melihat. Tapi dengan dia percaya kepada Tuhan, maka talenta yang Tuhan berikan kepada dia itu sangat berguna. Sebabnya dia dapat melayani. Nah, jadi kalau buat adik-adik sendiri, adik-adik juga nggak boleh takut ya. Harus tetap selalu percaya pada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya di dalam doa, karena Tuhan akan menolong kamu. Apapun yang kamu lakukan, tidak perlu kamu punya kekurangan seperti Gracia. Tapi ketika kamu misalkan mau ujian, ulangan gitu ya adik-adik, misalkan kamu akan melakukan sesuatu, lakukanlah itu lewat doa dulu ya teman-teman, adik-adik gitu loh. Kalian berdoa dulu. Nah, kalau kalian sudah berdoa, nanti Tuhan akan memberikan jalan. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan? Percaya adik-adik. Kuncinya hanya percaya. Nah, adik-adik, habis ini Kak Gilang akan bercerita cerita dari Injil, dan Injilnya ini tentang Bunda Maria. Nah, kalian tahu juga kan bagaimana Bunda Maria itu begitu percaya pada Tuhan sehingga dikaruniai diberikan kesempatan untuk menjadi bunda bagi kita semua. Bundanya Tuhan Yesus dan bunda kita semua. Jadi adik-adik, habis ini yuk dengerin ceritanya Kak Gilang ya. Dah. Halo adik-adik. Hai, selamat pagi. Nah adik-adik, tadi udah disebutin nih tema kita pada hari Minggu. Ini apa Kakak Yuda? Percaya aja sama Tuhan, bener gak? Iya, kita percaya aja sama Tuhan adik-adik. Nah, kira-kira bacaan apa sih yang Kakak Gilang dan Kakak Yuda ambil yang berhubungan dengan tema kita pada hari Minggu ini? Apa ya Kakak Yuda? Apa ya? Nah, adik-adik, daripada kita lama-lama, yuk kita tonton sama-sama video setelah ini, video yang berhubungan dengan tema kita pada hari Minggu ini. Yuk kita nonton. Ayo Kakak Yuda. Ayo. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik udah ditonton kan videonya? Nah, videonya itu diambil dari Injil Lukas. Bacaan tersebut menceritakan tentang bagaimana Maria menerima kabar gembira dari seorang malaikat, dari malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel itu memberitahu kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang nanti diberi nama Yesus. Nah, Yesus ini nanti akan menjadi seorang yang besar. Lalu Maria kayak bingung kan tadi, bingung gimana
mungkin dia bisa mengandung karena saat itu Maria belum menikah atau belum memiliki suami. Tapi malaikat Gabriel di situ bilang lagi ke Maria, gak usah takut, gak usah bingung, karena engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu karena ketaatan Maria kepada Tuhan, Maria menerima hal itu. Dan yang terakhir, Maria bilang apa? Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik, pesan apa sih atau teladan apa yang kita bisa pelajari dari seorang Bunda Maria? Nah, Bunda Maria itu begitu percaya dan begitu taat kepada Tuhan. Ia kayak memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruh hatinya untuk Tuhan. Sampai ketika Tuhan meminta ia untuk mengandung seorang anak dari Roh Kudus, Maria menerima itu. Adik-adik, Tuhan juga melihat kebaikan hatinya Maria, ketaatan Maria, ketulusan Maria. Makanya Tuhan menganugerahkan hal yang begitu besar. Tuhan mempercayakan Yesus dikandung oleh seorang Maria karena Allah Bapa kita melihat bahwa Maria begitu tulus dan hatinya begitu baik. Nah, adik-adik, di sini Bunda Maria begitu percaya akan kehendak Tuhan. Maria yang belum menikah, lalu mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, dan anak itu menjadi orang yang besar yang seperti kita tahu, adik-adik. Dia percaya bahwa rencana Allah Bapa itu nggak ada yang pernah gagal. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar nih dari teladannya Bunda Maria bahwa rencana Allah Bapa itu nggak pernah gagal. Jadi kita harus percaya aja nih. Nah, kakak kasih contoh nih. Mungkin kita saat ini sedang mengalami musibah corona ya adik-adik ya, pandemi yang bukan kita orang Indonesia saja yang ngerasain, tapi seluruh dunia mengalami pandemi corona ini. Kayak kita harus terpaksa di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kayak kita nggak bebas pergi-pergi, kita harus jaga jarak sama teman-teman kita, sama keluarga kita, sama saudara-saudara kita, karena pandemi ini gitu. Kadang-kadang suka mikir, kok ada ya musibah kayak gini, kenapa ya musibah kayak gini terjadi? Kita nggak tahu adik-adik, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang begitu baik melalui pandemi corona ini. Adik-adik, kita nggak boleh marah sama Tuhan, kita nggak boleh bersungut-sungut sama Tuhan, tapi kita harus percaya sama Tuhan bahwa setelah pandemi ini berakhir, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Nah, adik-adik, kita kakak-kakak dan adik-adik semua di rumah sama-sama belajar ya untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Nah, adik-adik, terima kasih udah dengerin kakak Gilang ya. Selanjutnya dengerin kakak-kakak yang lain, bikin kreativitas, bikin nyanyi-nyanyi, lalu dengerin kakak Lona. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Dah. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik kan? Adik-adik, tema kita pada minggu ini, percaya saja pada Yesus. Kenapa sih Kak kita harus percaya sama Yesus? Adik-adik, Tuhan Yesus itu kan penciptanya kita. Jadi Tuhan Yesus pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita serahkan saja semuanya pada Tuhan Yesus. Kita percaya sama Dia, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik? Nah sekarang kita nyanyi ya. Judul lagunya Percaya Saja.
Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santa Bernadette Soubirous yang dikenal karena pertemuannya dengan Bunda Maria. Santa Bernadette lahir dari sebuah keluarga sederhana di Prancis. Ayahnya adalah seorang pengusaha penggilingan gandum yang bangkrut dan ibunya adalah seorang tukang cuci. Sejak kecil, Bernadette mempunyai kesehatan yang kurang baik. Ia menderita asma dan waktu kecil ia sempat menderita kolera atau sakit sejenis diare. Namun Bernadette tidak pernah mengeluh mengenai sakitnya dan walaupun badannya lemah, ia tidak pernah melalaikan tugas untuk membantu ibunya mengasuh kelima adiknya. Ketika dewasa, Bernadette bekerja sebagai pembantu dan penggembala ternak. Suatu hari, ketika Bernadette bersama adik dan temannya sedang mencari kayu bakar, seorang perempuan cantik menampakkan diri kepadanya di sebuah gua di tepi sungai Gave, dekat kota Lourdes. Saat itu, Bernadette tidak mengetahui siapa perempuan cantik bergaun putih yang indah dengan ikat pinggang berwarna terang yang menemuinya dan apa yang ingin dikatakan kepadanya. Bernadette yang terkejut dan ketakutan berusaha untuk berdoa, dan setiap kali Bernadette selesai berdoa Salam Maria, perempuan cantik itu menghilang. Keanehan lainnya, yang bisa melihat perempuan cantik itu hanyalah Bernadette. Adik dan teman yang ikut dengannya mencari kayu bakar tidak melihat perempuan cantik itu. Ketiga kalinya bertemu, perempuan itu meminta Bernadette untuk datang sebanyak 15 kali lagi. Perempuan itu meminta Bernadette untuk menyampaikan kepada imam di daerah itu untuk membangun sebuah kapel dan juga meminta Bernadette untuk menggali sebuah sumber air. Pada pertemuan ke-16, perempuan cantik itu mengatakan kepada Bernadette bahwa ia adalah yang dikandung tanpa dosa. Adik-adik sudah bisa menebak siapa perempuan cantik yang ditemui oleh Bernadette? Ya, betul banget. Yang ditemui oleh Bernadette adalah Bunda Maria. Ketika Bernadette menyampaikan permintaan itu kepada imam dan orang-orang lainnya, tidak ada orang yang percaya kepadanya adik-adik. Bernadette dianggap tukang bohong, bahkan sampai diancam oleh orang-orang yang gak suka sama dia. Namun Bernadette tidak langsung patah semangat. Ia percaya bahwa suatu hari kehendak Tuhan akan terjadi di daerah itu. Sejak kejadian itu, Bernadette akhirnya menjadi biarawati, namun hampir sepanjang hidupnya ia habiskan di biara saja karena sakit asma yang dideritanya. Pada umur 35 tahun, Bernadette meninggal dunia. Tahukah adik-adik, sumber air yang digali oleh Bernadette atas permintaan Bunda Maria itu sekarang menjadi sumber air suci yang membawa banyak mujizat penyembuhan bagi orang-orang. Kota Lourdes, kota di mana Bernadette bertemu dengan Bunda Maria, sekarang menjadi kota tujuan umat Katolik untuk berziarah dan memohon mujizat kepada Tuhan. Andaikan saja nih, saat itu Bernadette gak percaya pada perkataan Bunda Maria, maka tidak ada mujizat yang terjadi di kota itu. Walaupun Bernadette menerima cibiran dan kecurigaan dari orang-orang, ia tidak pernah sekalipun ragu kepada Tuhan. Ia percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi dirinya dan juga untuk penduduk kota itu. Dan itulah yang terjadi di kota Lourdes sampai sekarang. Adik-adik, seperti Bunda Maria dan Santa Bernadette yang percaya pada apa yang dikehendaki dan direncanakan Tuhan kepada mereka, yuk kita belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti punya rencana dan kehendak yang baik untuk hidup kita. Karena Tuhan sayang sama kita, anak-anaknya. Adik-adik, selamat mempersiapkan diri untuk hari Natal ya. Sampai jumpa. Dadah.
sebentar lagi kan sudah mau Natal. Jadi kita buat kreativitas, temanya tetap edisi Natal. Kali ini kita mau bikin malaikat. Yuk, bikin yuk. Gampang kok bikinnya, yuk. Nah, adik-adik, pertama-tama kalian pakai koran atau kertas bekas dulu ya. Bikin lingkaran 8 cm. Ininya, diameternya ya. Lalu kita lipat begini. Setelah itu kita buka, lalu kita gambarnya gini, kan ada garisnya tadi ya. Lalu setelah itu kita gunting. Nah, adik-adik, ini udah selesai kita gunting, lalu baru kita tempel di sini. Supaya tidak terlipat-lipat ini ya. Setelah itu kita cetak. Nah, ini udah selesai dicetak, baru kita gunting. Kita gunting semuanya sesuai dengan yang polanya tadi ya. Nah, adik-adik, ini udah digunting. Nah, nanti di sebelah sini kita gunting sama sebelah sini ya, jangan salah ya, digunting. Nah, di sini. Nah, selesai digunting, kita lipat. Kita lipatnya begini nih. Perhatikan ya. Ini yang bekas guntingan tadi kita masukin ke dalam sini. Jadi nanti menyilang. Nah, seperti ini jadinya. Nah, adik-adik, ini kan udah jadi, tapi kan ini sayapnya agak-agak kendor-kendor gini. Jadi untuk bagus kita tempelin aja sedikit aja supaya dia nggak gerak-gerak. Nah, gitu. Ini juga. Supaya lebih cantik. Nah, ini udah jadi ya. Lalu kita gambar rambutnya. Nah, ini udah ya, kita udah gambar mukanya. Lalu kita tempelin, kita bikin pita. Nanti kalian tinggal hias aja seperti biasa. Terserah kalian, silahkan berkreasi supaya kreativitasnya tergali. Nah, kesini pita panjang. Lalu kasih tangan, tangannya nggak usah repot-repot, pakai pita aja. Nah, pakai pita aja, pitanya dikasih double tip, kita tinggal tempelin aja di belakangnya. Kalau yang ini bawa hati aja deh, bawa hati. Nah,
jadi. Ini bawa hati, yang ini lagi menyanyi. Oh iya, yang ininya belum dipasangin ya. Ini pakai ini. Kalian kan tahu nih ada yang kayak gini nih, yang biasa buat ikat-ikat. Nah, ini dibikin begini, terus tinggal tempel deh di belakangnya. Nah, kalau yang ini sedang menyanyi, memuji Tuhan. Yang ini membawa hati, dan yang ini membawa sangkakala. Nah, gampang kan bikinnya adik-adik? Ini nanti bisa menghias di rumah kalian, bisa taruh di bawah pohon Natal, atau bisa juga nanti kalau misalnya mau digantung juga bisa. Ini nanti dikasih gantungan, dipajang di pohon Natal. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, minggu depan kita mau pesta Natal di Zoom. Ditunggu ya kalian kehadirannya. Bye-bye, Tuhan berkati. Ya adik-adik, gak berasa ya biar hari ini udah mau selesai. Untuk menutup, kita doa penutup dulu yuk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat mengikuti Dia dengan baik. Semoga kami dapat selalu percaya kepadamu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah rencana-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Berkati kami dan keluarga kami dan semua orang di sekitar kami. Jaga kami, lindungi kami, sertai kami selalu ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya adik-adik, jadi habis biar hari ini, adik-adik percaya sama Tuhan ya. Percaya aja deh. Biarpun adik-adik lagi kesulitan atau lagi mengalami kejadian tidak menyenangkan, adik-adik tetap percaya nggak? Coba adik-adik mau pilih mana? Jauhin Tuhan? Mikir, Tuhan aja nggak peduli sama aku. Ngapain aku dekatkan diri sama Tuhan? Atau adik-adik tetap pilih percaya dan tetap bersyukur, dan percaya bahwa semua itu rencananya akan ada yang baik dan semua indah pada waktunya. Kalau Kakak Stella sih pilih yang percaya ya. Adik-adik pasti juga kan? Yeay. Nah, sebentar lagi kan Natal adik-adik. Untuk menutup biar hari ini, kita nyanyi lagu penutup bareng-bareng yuk. Lagunya Jingle Bell, tapi versi Indonesia. Nah, kita nyanyi bersama yang gembira ya. Sambut